Setelah kamu dapat memperhitungkan budget untuk membeli propertimu dan kamu sudah mengetahui kapasitas kamu, khususnya millennials dan Gen Z, ini akan memudahkan kamu untuk mendapatkan properti idamanmu. Halo Farka Badis, aku Reza dan selamat datang kembali di channel Far Capital Indonesia. Nah, gimana nih kabarnya Farka Badis? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sedikit perhitungan terkait budget generasi millennials dan Gen Z untuk membeli properti. Nah, mau tahu gimana cara hitung-hitungannya? Cek terus video ini. Dan juga setelah kamu dapat memperhitungkan budget untuk membeli propertimu dan kamu sudah mengetahui kapasitas kamu, khususnya millennials dan Gen Z, ini akan memudahkan kamu untuk mendapatkan properti idamanmu. Plus, ketika kamu sudah mempunyai properti, spek jadi menantu idaman kayaknya sudah sedikit terdekati nih. Tapi itu ya untuk yang jomblo-jomblo aja ya. Kalau yang udah berkeluarga, nah kalian udah bisa nih mulai membangun keluarga cemara karena sudah punya properti idaman kalian. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, apakah kalian pernah mengetahui besaran kemampuan finansial kamu yang proper untuk membeli rumah atau properti? Udah tahu atau belum? Kalau kalian sudah tahu, coba komen di bawah. Kalau belum tahu, terus pantengin video ini. Jadi Farka Badis jangan sibuk ngeluh aja nih, aduh kok susah banget ya beli properti. Yang sebenarnya kemampuan finansialnya sudah cukup, cuma ternyata boros. Atau memang secara finansial dia belum cukup. Makanya ketahui kemampuan finansial kamu khususnya untuk membeli properti. Dan juga minimal ya, kalau memang Badis mengetahui ukuran kemampuan Badis, Badis juga akan lebih mudah kan untuk memikirkan gimana nih mengembangkan finansial kita sehingga dapat mampu dan layak untuk mengambil cicilan. Sesimpel itu sih konsepnya Badis. Ya meskipun implementasinya agak susah ya, tapi ya minimal tahu konsepnya dulu nih, tahu ilmunya dulu, dan tahu cara ngitungnya dulu. Oh yeah. Oke, terutama milenial and Gen Z nih. Jika kalian belum tahu, sini kita kasih tahu. Ada beberapa alternatif dalam membeli properti. Pertama, cash atau kredit. Meskipun alternatif yang sangat dominan yaitu pengajuan pengambilan KPR di perbankan. Yang nggak salah sih, kredit ini kita ambil, tapi yang penting kalau memang kita paham betul nilai kemampuan finansial kita sehingga nanti cicilan yang akan kita bayarkan untuk si kredit ini tidak membebani kita, dan jangan sampai karena ini membebani kita mendapatkan resiko kredit, ujung-ujungnya debt collector datang nih ke rumah kita. What? Nah, ini yang bahaya. Makanya kita analisa dulu nih kemampuan finansial kita. Oke, untuk kredit atau bantuan pembiayaan dari pihak lembaga keuangan atau perbankan ini juga sedikit tricky ya. Kalian juga harus pandai nih melihat produk-produk perbankan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan tergiur dengan gimmick yang pertama. Kemudian berpikirlah serasional dan serealistis mungkin. Kalau kamu mau nih ya, info-info perbankan terbaik untuk mengajukan KPR dan KPA, boleh komen di bawah karena kita punya banyak informasi-informasi terkait dan terupdate terkait promo-promo dari pihak-pihak perbankan yang ini juga sangat membantu Farkep Badis dalam mendapatkan pengajuan KPR sehingga nanti cicilan ataupun pinjaman dari pihak perbankan ini bisa maksimal dan juga ini sangat menguntungkan deh pokoknya. Oh yeah. Yang pertama, kamu harus hitung dulu jumlah pendapatanmu. Khusus untuk pendapatan, ini ada dua. Yang pertama ada single income, yang kedua ada joint income. Nah, kamu masuk yang mana nih? Kalau untuk single income, memang sumber pemasukan yang ada itu adalah hanya bersumber dari satu orang saja. Meskipun kalian sudah berkeluarga, suami istri, tapi karena memang suami aja yang bekerja atau istrinya saja yang bekerja, jadi sumber pemasukannya ini tetap satu. Nah, itu masuk ke single income. Kalau misalnya memang joint income, berarti suami istri atau pasangan kalian ini kedua-duanya bekerja. Yang artinya dari satu keluarga ini kalian memiliki dua sumber pemasukan. Nah, ini bisa dikatakan joint income. Oke, persyaratannya juga untuk diakui jumlah pendapatan kalian, kalian harus dapat
memberikan dokumen-dokumen terkait status pernikahan kalian, khususnya untuk joint income, dan juga dokumen-dokumen yang mendukung pendapatan kalian. Yang sebagai contoh yaitu seperti slip gaji atau juga rekening koran dan juga surat keterangan kerja kalian. Setelah kamu sudah tahu nih sumber pendapatanmu dan kamu sudah hitung berapa jumlahnya, kamu harus tahu juga istilah yang namanya repayment capacity, atau ini kita bilang adalah kemampuan bayar kalian terhadap cicilan. Nah, umumnya untuk repayment capacity ini ada faktor pengalinya, yaitu rate dari perbankan, yang setelah kita consider dari beberapa bank, rata-rata rate yang akan diberikan itu sebesar 40% saja. Dan ini nanti akan dikurangi dengan semua total kredit yang sedang berjalan sekarang. Baik, kembali ke pertanyaan awal tadi. Berapa sih batas cicilan untuk generasi Z dan millennials? Oke, dari berbagai sumber kita udah cari nih. Rata-rata penghasilan millennials itu 8 juta. Jadi, kalian sudah bisa hitung nih. Contohnya, 8 juta dikali faktor pengali tadi, rata-ratanya 40%. 8 juta dikali 40%, yaitu 3,2 juta. Jika diasumsikan dia tidak memiliki kredit apapun, berarti batas cicilannya 3,2 juta. Kalau misalnya dia memiliki kredit, berarti tinggal dikurang 3,2 juta dikurang dari total kreditnya. Contohnya dia punya kredit motor 1 juta, berarti 3,2 dikurang 1 juta jadi hanya 2,2 saja. Setelah mengetahui nih batas cicilan kalian hanya 2,2 juta, kalian juga sudah mulai nih bisa memfilter nih. Ketika kalian nanti mendapatkan informasi-informasi perumahan atau apartemen, kalian sudah bisa menjangkau cicilan kalian nih. Yang cicilan kalian yang kalian sanggupin itu hanya 2,2 juta saja. Nah, kalau misalnya mau meningkatkan batas cicilan kalian, otomatis ya ini linear ya. Tingkatkan juga profil kemampuan finansial kalian, otomatis sumber pendapatan kalian. Namun itu hanya diasumsikan rate rata-rata gaji 8 juta ya. Kalau misalnya kalian memang punya gaji lebih atau sampai double digit nih, kalau untuk senior-senior milenial, nah kalian juga sudah mulai bisa hitung sendiri. Sudah kita kasih tahu nih tadi cara menghitungnya gimana. Nah, gimana nih kalau untuk Gen Z? Dari beberapa sumber juga kita udah cari tahu untuk rata-rata penghasilan Gen Z ternyata itu 4 juta. Jadi bisa kita hitung tinggal 4 juta dikali 40% yaitu 1,6 juta. Kalau misalnya tadi diasumsikan lagi dia tidak memiliki beban kredit apapun. Kalau dia memiliki beban kredit tinggal dikurangi. Nah, biasanya untuk Gen Z nih yang memang pengen nih juga cepet-cepet punya rumah, kalian bisa mengambil properti dengan cicilan yang sangat minimalis. Nah, biasanya cicilan-cicilan minimalis ini ada di proyek-proyek subsidi atau perumahan subsidi. Nah, jika kalian tanya nih, perumahan subsidi itu tersebar di mana aja sih? Nah, kita ngomongin Jabodetabek ya. Kalau untuk di daerah barat itu ada di Maja, bergeser sedikit nih ke daerah Tangerang itu ada di Sepatang. Nah, kalau misalnya kalian mau mencari di arah timur itu ada di daerah Bekasi dan Cikarang. Oke, tapi memang ya kalian harus tidak boleh berekspektasi lebih terhadap proyek-proyek perumahan subsidi ini, karena memang rata-rata perumahan-perumahan proyek subsidi ini hanya di kategori standar lah terkait spek dan kualitasnya. Nah, setelah kalian mengetahui nih cara menghitung batas cicilan kalian, terus kalian sudah tahu nih jangkauan cicilan kalian juga, kalian sudah mulai bisa lah sekarang memfilter itu. Dan memang kalau misalnya memang kalian mau berkeinginan besar banget nih, ternyata itu di luar dari kemampuan bayar kalian, ya bersabar dulu, tingkatkan terus penghasilan kalian dan juga profil keuangan kalian. Nah, profil keuangan sebenarnya bukan hanya penghasilan ya, ada beberapa indikatornya. Jadi, kalau misalnya kalian memang mau tahu lebih banyak tentang kemampuan finansial kalian, kita ada yang namanya financial screening. Dan kalian bisa dapat itu dengan pantau terus informasi-informasi yang kita berikan. Terus juga kalian bisa melanjutkan nih pengetahuan kalian. Setelah kalian tahu nih batas cicilannya, kalian tinggal mengetahui nih bagaimana sih menilai properti, spek dan kualitas yang terbaik untuk properti idaman kalian.
Baik, informasi-informasi itu tersaji semua di platform-platform VAR Kapital Indonesia. Jadi, dukung terus platform kita dengan cara apa? Comment, like, and subscribe, khususnya YouTube channel kita, dan juga follow semua sosial media kita agar kamu tetap dapat nih ilmu terupdate tentang dunia properti dan bagaimana investasinya. Dan juga jangan lupa komen, kasih kita feedback terkait apalagi sih informasi-informasi properti yang memang kamu mau tahu. Oke? Baik, cukup sekian informasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.